Tak cinta maka tak naik ke pelaminan. Lu mau cari apa sih? Lu mau cari jodoh, mau cari apa aja. Pokoknya hanya di UMKM apa saja. Gitu. Kira-kira seperti apa nih mengatasi situasi pandemi seperti ini? UMKM dipaksa dalam tanda kutip itu menjadi UMKM yang go digital, yang menguasai digital marketing. Tapi kita punya tenaga, semangat untuk bisa bantu 600 UMKM. UMKM karena go digital ini semua punya akses itu. Nah, jadi di sini kita lewat digital marketing, pelatihan digital marketing yang dibuat sama UMKM apa sih? Dengan adanya pandemi, si UMKM ini Baik, selamat malam para pencinta studio digital Info Golkar dimanapun Anda berada. Malam hari ini terhadir di tengah-tengah kita di studio Mbak Riesta Megasari. Beliau adalah salah satu pelaku UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Dan beliau juga adalah pendiri UMKM Apasa. Nah, seperti apa UMKM yang digelutinya selama ini bersama teman-temannya, dan juga tentang bagaimana tetap eksis UMKM ini meskipun di tengah hantaman pandemi COVID-19. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang santai bersama dengan Mbak Riesta Megasari yang sering kita sapa Mbak Mega. Ya baik, selamat malam Mbak Mega. Selamat malam Kak Loren. Telah hadir di studio digital Info Golkar dan kita akan berdiskusi tentang bagaimana kiat-kiat bisa eksis menjalankan UMKM meskipun di tengah hantaman pandemi COVID-19. Silakan Mbak. Baik. Jadi kata orang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak naik ke pelaminan. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama Riesta Megasari. R itu Raden, karena ayah saya konon katanya keturunan Raja-Raja Ningrat lah begitu dari Jawa. Kalau ibu ada Manadonya, ada Timornya, ada Endenya juga, dan ada bule-bule Belanda gitu. Makanya anak-anaknya cakep-cakep gitu. Nah, saya sampai ke house dulu. bisa ketularan ya gitu. Jadi saya biasa disapa Riesta Megasari, biasa disapa Mega, atau sekarang karena pandemi ini saya sering disapa sebagai emak UMKM. Ya. Jadi emak itu E-nya yang di depan itu E-nya kecil, kemudian M-nya M besar, kemudian A-K kecil gitu. Emak gitu. Nah, jadi saya senang karena di era pandemi ini teman-teman UMKM kita saling berkolaborasi. Nah, memang saya tergabung di beberapa organisasi yang juga memang ikut ambil bagian di dalam UMKM. Contohnya saya ketua Puskowati untuk Provinsi NTT, itu pusat koperasi wanita untuk wilayah NTT. Nah, ada 33 koperasi wanita di seluruh NTT, dan kami saat ini yang sudah tergabung dengan Puskowati itu ada 6 koperasi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lain punya koperasi wanita mau gabung dengan Puskowati boleh. Puskowati punya banyak program-program, termasuk salah satunya adalah digitalisasi untuk koperasi-koperasi wanita gitu. Nah, kemudian yang kedua saya adalah ketua bidang HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bidang 6. Nah, bidang 6 itu apa? Mengurusi koperasi, UMKM, kemudian pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, kemudian juga saya juga merupakan sekretaris e-sport Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi apa itu e-sport? Olahraga elektronik. Nah, kemudian saya juga ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia untuk wilayah Kota Kupang, ketua IWAPI untuk wilayah Kota Kupang. Nah, karena saya tergabung dalam beberapa komunitas ini atau organisasi ini, akhirnya awal-awal pandemi itu kan banyak program Zoom gitu. Jadi saya pikir ayo banyak program pemerintah pusat, tapi terkadang tidak sampai ke
pemerintah daerah, atau terkadang juga tidak sampai ke UMKM. Nah, kenapa? Karena di situ kita lihat ada gap atau loss informasi. Nah, untuk itu UMKM itu perlu saling bahu-membahu, gotong royong untuk bagaimana si UMKM ini bisa langsung mengakses informasi ini. Nah, jadi akhirnya kita bentuk komunitas. Nama komunitasnya adalah Komunitas UMKM Apasa. Apasa ini Apasa itu apa saja gitu. Lu mau beli, lu mau jual, lu mau sewa, lu mau cari Apasa, lu mau cari jodoh, mau cari apa aja. Pokoknya hanya di UMKM Apasa gitu. Kan kalau kita orang NTT atau orang Kupang kan biasanya ngomong kan kalau apa saja tuh Apasa. Lu mau apa? Lu mau Apasa. Ada di sini gitu. UMKM Apasa ini mencakup segala macam jenis usaha. Jadi misalnya saya pengen cari bawang merah, udah kontak UMKM Apasa. Saya pengen cari penyanyi, udah kontak UMKM Apasa gitu. Jadi termasuk jurnalis, jasa jurnalis itu kalau dia tidak bekerja dengan orang, dia independen, menghasilkan kemampuan untuk menghasilkan keuangan sendiri, maka dia termasuk UMKM. Jadi ada UMKM, ada UKM, ada IKM, ada IMKM gitu. Nah, ini yang kadang kayak kemarin ada teman dia guru privat, itu ada guru privat kimia, ada guru privat matematika. Terus dia tanya, "Kak, saya termasuk UMKM nggak?" Iya, termaksud. Kalau kakak itu memang menjual jasanya sendiri. Jadi UMKM itu dia meliputi prinsip ekonomi yang meliputi barang dan jasa. Gitu. Ya. Nah, bedanya itu UMKM, UKM, IKM itu di skala dan jumlah. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Mbak Mega, sebagai pelaku UMKM di NTT dan khususnya di Kota Kupang, bagaimana menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang ada pembatasan aktivitas, tidak lagi misalnya jualan harus dikerumuni pengunjung. Kira-kira seperti apa nih mengatasi situasi pandemi seperti ini? Kita tahu memang pandemi ini cukup sulit untuk kita semua. Itu sangat-sangat kerasa, apalagi kalau saya kan bergerak di bidang jasa kreatif, itu ada bridal, ada dekorasi, dan karena pandemi ini kan nggak boleh pesta. Nah, jadi teman-teman penyanyi, teman-teman MC, teman-teman pemain keyboard, teman-teman foto video, itu mereka semua kayak, aduh, biasanya sebulan dia bisa 4 sampai 8 kali job. Terus tiba-tiba nggak ada sama sekali. Kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ada masalah, orang masih punya tabungan. Tapi ini sudah masuk tahun kedua. Nah, untuk itu kita harus melihat bahwa pandemi ini bukan merupakan suatu musibah. Jadi kita merubah pandangan kita, cara kita berpikir bahwa kita harus percaya bahwa di sini sebenarnya ada sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? UMKM dipaksa dalam tanda kutip itu menjadi UMKM yang go digital, yang menguasai digital marketing, dan UMKM yang inovatif, kreatif. Karena kalau kita nggak inovatif atau kreatif, maka udah selesai, pasti bangkrut gitu. Nah, kalau saya sendiri, akhirnya kemarin karena nggak ada wedding, nggak ada event-event, nggak ada kegiatan, terus saya juga punya kafe dan berjualannya dibatasi, akhirnya kita urus UMKM, kita bentuk komunitas UMKM, kita lihat dulu, oh ternyata kendalanya yang pertama hilang modal, artinya banyak UMKM yang karena nggak jualan, uang modal dipakai konsumsi. Nah, kita bantu dia di situ, dan ternyata ada program dari pemerintah pusat untuk UMKM, jadi namanya BPUM, jadi bantuan produktif usaha mikro, itu nilainya 2.400.000, dan kemarin dengan komunitas kita daftar 800-an, puji Tuhan, alhamdulillah 600-an itu goal. Gitu. Jadi di Desember kemarin itu pada terdistribusi 2.400.000. Jadi mungkin kita nggak punya uang nih untuk bantu mereka, tapi kita punya tenaga, semangat untuk bisa bantu 600 UMKM. Nah, Mbak Mega, dengan situasi seperti ini, sejauh mana respon konsumen dalam mengakses semua produk-produk yang ditawari oleh para pelaku UMKM ini ketika model pemasarannya beralih ke digital marketing? Kira-kira seperti apa respon pembeli kita? Jadi sebenarnya sebelum pandemi pun penjualan di grup-grup media sosial itu kita udah bisa lihat. Jadi di Facebook itu seringkali misalnya kalau di Kupang kan ada Kupang jual beli barang bekas, jadi sebenarnya itu udah ada gitu. Cuman kalau dulu misalnya nih dia ada gambar cabai, dia tulis 35.000 per kilo.
Terus yang satu karena lihat 35.000, oke, saya mau taruh lagi gambar cabai 33.000. Terus yang ketiga lagi dia mau taruh gambar cabai lagi tapi 25.000. Nah, akhirnya perang harga antar UMKM karena Go Digital ini semua punya akses itu. Nah, jadi di sini kita lewat digital marketing, pelatihan digital marketing yang dibuat sama UMKM Apasa, kita menekankan bahwa kamu jangan jual gambar. Yang kamu jual adalah postingan bercerita terhadap keunggulan produk-produk kamu. Nah, gitu. Jadi tadinya cabai 35.000 tapi dia jelasin ini kami 35.000 karena kami tanam di sini dalam sekian bulan, tidak menggunakan pupuk pestisida, bla bla segala macam. Jadi kreatif. Jadi ada ceritanya di balik semua produk yang. Jadi meskipun sebelum pandemi sudah ada masyarakat itu sudah terbiasa dengan sebenarnya bertransaksi atau jual beli lewat media sosial, tapi dengan adanya pandemi si UMKM ini jadi naik kelas. Dia jadi tahu bahwa ternyata kalau berbisnis, belajar media sosial yang tadinya tempat curhat dan lain-lain, ini bisa jadi tempat jualan, jadi etalasenya dia itu. Nah, kita juga lagi kasih belajar nih Kak, bahwa ternyata selain media sosial untuk akun pribadi, si UMKM ini perlu akun untuk akun jualan atau brandingnya dia. Jadi misalnya nih kalau saya kan di Facebook saya kan tulis Resta Megasari Rizal. Nah, untuk jualan saya bikin akun sendiri. Jadi itu M2 Enterprise gitu. Atau misalnya grup UMKM Apasa. Jadi dia punya grup-grup sendiri supaya branding terhadap produk jualan kita itu ada. Nah, sejauh ini kira-kira respon dan perhatian pemerintah, baik pemerintah Kota Kupang, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, baik melalui tadi ada sebuah program tadi. Nah, kira-kira perhatian pemerintah ini terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Kupang dan khususnya di grupnya Mega ini sejauh mana? Ya, jadi kalau puji Tuhan, alhamdulillah, kalau kita sih di grup UMKM Apasa ini, karena semangat yang kita bangun adalah gotong royong, saling tolong menolong, bertumbuh bersama, belajar bertumbuh bersama. Jadi grup ini meskipun saya pendiri, saya dan beberapa teman ini kami yang bentuk, tapi ini jadi milik semua. Jadi semua UMKM itu jadi aktif, ikut berkontribusi, memberikan informasi, bahkan kita undang juga dinas-dinas. Jadi ada dinas, ada Disperindak, ada dari Plut, ada dari Dinas Pariwisata, ada dari perbankan, semua merespon dengan cukup baik dan positif. Bahkan mereka bilang good karena kami nggak harus cari satu-satu. Karena kalau dan maksudnya memang benar-benar orang-orang ini adalah UMKM, adalah IKM gitu. Jadi ada pelatihan atau apapun jelas tujuannya kemana, atau ada bantuan atau apapun jelas tujuannya kemana. Nah, itu yang saya bilang bahwa UMKM kita harus berkolaborasi, terus bergandeng tangan. Kenapa? Karena kalau kita berkumpul membuat satu komunitas, satu memudahkan juga dalam pendistribusian informasi maupun bantuan. Yang kedua pun si UMKM juga kita jadi kekuatannya, kita jadi full power gitu. Kita punya nilai tawar ke dinas-dinas seperti itu. Nah, Mbak Mega bisa jelaskan sedikit ya ke para pemirsa pencinta studio digital Info Golkar tentang tadi ya soal UMKM Apasa, juga tentang rencana kedepannya, ya prospek kedepannya seperti apa, bagaimana membuat mereka ini tetap mandiri, juga tetap eksis di situasi pandemi. Oke, jadi karena memang konsep kita adalah belajar bertumbuh bersama, jadi kita lagi proses belajar kan. Jadi tadinya kan kita pikir udah UMKM kan jualan-jualan aja, nggak perlu belajar. Tapi ternyata kita tetap perlu belajar. Kita belajar digital marketing, kita belajar bagaimana bekerja sama, kita belajar juga bagaimana berkolaborasi. Contohnya produk atau program kita yang kemarin adalah bantu jualin produk teman. Ada juga. Ya, jadi kan banyak UMKM ini dia kehabisan modal. Nah, karena kehabisan modal, saya bilang, udah kalau kalian kehabisan modal, kita cari UMKM yang punya produk banyak, terus kalian jadi resellernya. Karena kan prinsip ekonomi itu kan ada distribusi, marketing, kemudian konsumsi. Nah, ini si UMKM yang kehabisan modal, dia bermain di distribusi dan marketing gitu. Si produksi biar kita kasih tinggal ke yang UMKM yang memang masih mampu untuk berproduksi gitu. Jadi saling tolong menolong, dan dia juga bisa membantu orang lain dan mendapat dampak ekonomi di situ. Nah, kemudian kita juga punya program HipMeFest bersama Shopee. Nah, kan kita kan tahu nih banyak e-commerce atau marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, tapi sayangnya dari NTT belum ada yang menjadi super seller.
Jadi justru kita orang NTT itu jadi konsumtif gitu. Jadi ya, kita order produk-produk di Shopee, Bukalapak, tapi sayangnya produk-produk kita nggak terjual di situ. Atau mungkin produk kita terjual tapi setelah diolah untuk sesuatu yang lebih dan mungkin pakai merek lain terus dijual gitu. Kenapa? Karena kita belum belajar bagaimana menjadi super seller. Jadi saya ikut pelatihan bersama Bukalapak, oh ternyata ada tekniknya dan kita nggak tahu. Saya ikut pelatihan dengan Shopee, oh ada tekniknya, ternyata kita nggak tahu. Nah untuk itu kita belajar. Nah lewat HipMeFest kemarin itu kita bisa belajar menjadi super seller di Shopee. Dan kebetulan kita bikin sampai 2 season kalau Rems. Jadi season pertama itu targetnya 50, yang daftar 68. Akhirnya kita bikin yang kedua. Itu responnya luar biasa. Jadi dan itu sebenarnya banyak yang daftar juga, tapi kita kuotanya cuma 50. Kenapa? Karena belajarnya kan via Zoom dan grup WA, sehingga memang benar-benar ini dibantu biar si UMKM bisa memang naik kelas. Jadi kalau dari Shopee sih menjamin dalam pendampingan mereka 1 bulan, si UMKM yang tadinya sama sekali nggak tahu jualan di marketplace atau e-commerce, dia bisa menjadi super seller di situ kalau rutin dan memang benar-benar mengaplikasikan ilmu yang dapat selama 1 bulan. Nah ini tanggal 21 sampai tanggal 25 kita bekerja sama dengan Seven Production. Itu mereka bikin pameran dengan Dinas Kebudayaan di Lipo Plaza Kupang. Itu kita UMKM apa saya juga ambil bagian di situ. Jadi saya bersyukur kepada Kak Jimmy Sianto karena dia udah bantuin untuk memfasilitasi. Jadi memang pandemi ini harus membuat kita kolaborasi, Kak. Dijadikan peluang ya, sebenarnya pandemi ini ya. di sisi lain menjadi peluang untuk tetap bertumbuh. Nah, Mbak Mega, kira-kira kendala yang dihadapi oleh UMKM lokal kita itu apa sih sehingga tidak bisa tembus sampai bisa jualan di bukalapak.com, bisa jualan di Shopee dan sebagainya. Itu apa kendalanya sehingga kita sulit untuk mengakses? Jadi kalau saya sih sering temui kayak gini. Kita selalu berpikir bahwa UMKM itu hanya kuliner dan garmen. Betul. Ya, coba kita kalau lihat misalnya pesanan UMKM tuh makanan, atau pakaian. Nah, padahal UMKM nggak cuma itu, Kak. Jadi sebenarnya ada juga UMKM di teknologi, ada UMKM di startup. Jadi ada banyak, Kak, gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu bahwa apapun itu kalau dia punya potensi ekonomi, menghasilkan potensi ekonomi dan meningkatkan nilai barang dan jasa yang tadinya nilainya misalnya 5 dia menjadi 7 atau 8 dan itu kita bisa bilang bahwa dia adalah pelaku UMKM. Jadi kita harus tahu dulu. Saya si penyanyi, dia jual jasanya dia nyanyi dia dapat 500.000 berarti itu dia adalah UMKM. Nah, yang berikut itu teman-teman itu karena dilarang berkumpul, kemudian dilarang jualan, pembatasan gitu. Sebenarnya bukan dilarang sih, dibatasi. Nah, itu tadinya omset misalnya sehari 500.000, tiba-tiba omsetnya jadi 50.000. Pembeli takut datang, penjual juga takut jualan. Ya, jadi kita harus memulihkan kembali gitu. Jadi kemarin saya coba kasih semangat ke teman-teman bahwa kalian harus percaya kesehatan pulih baru ekonomi bangkit. Jadi memang apapun yang dibilang sama pemerintah atau aturan-aturan atau instruksi yang ada dari pemerintah saat ini kita hormati, kemudian kita taati, kita patuhi prokes yang ada karena itu untuk kita. Karena kalau kita sehat, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Nah, jadi mungkin salah satu juga kendala dari teman-teman karena kemarin kehabisan modal, terus dia harus berjualan dibatasi, mereka nggak bisa bayar sewa tempat, karena nggak bisa bayar sewa tempat, akhirnya mereka nggak bisa jualan. Nah, itu bisa dimaksimalkan dengan penjualan secara online, atau ini kan banyak nih di Kota Kupang sih, saya lihat juga mungkin di NTT juga. Sebenarnya banyak tempat yang masih kosong, tinggal bagaimana kita mempertemukan orang yang punya tempat sama orang yang butuh tempat. Gitu. Jadi ada kolaborasi. Nah, yang punya tempat ini oke, karena dia punya tempat, dia mungkin dapat angka sekian. Oh, yang yang punya produk, yang cari ini, tadinya misalnya dia jual 10, ya udah dia kasih yang punya tempat, misalnya 10% dari yang 10 gitu. Jadi harus mau berbagi. Tapi kan sama-sama enak. Kalau dia misalnya sewa kan berarti dia harus mengeluarkan uang di depan. Tapi kalau sistemnya itu berkolaborasi, maka sistemnya bagi hasil. Gitu. Itu lebih mempermudah ya. Ya, dan sebenarnya pemerintah tuh punya banyak tempat Kak, gitu. Cuma memang kalau yang saya lihat sih harganya kalau bisa dikasih lebih murah gitu. Karena kan kalau situasi normal UMKM itu dikasih harga berapa aja dia sebenarnya nggak ada masalah gitu. Cuman
situasi saat ini harga dikasih murah, dan setelah UMKM itu misalnya menyewa di situ, mungkin pemerintah bisa membuat kegiatan-kegiatan yang mensupport tempat-tempat tersebut, mendukung tempat-tempat tersebut. Mbak Mega, kendala utama salah satu dalam mengembangkan sebuah bisnis teristimewa di UMKM ini soal akses permodalan. Iya. Nah, bagaimana sejauh ini kemudahan atau kesulitan yang dialami oleh teman-teman UMKM ini untuk mengakses permodalan ke bank-bank, baik itu bank pemerintah maupun bank-bank swasta? Ya. Gimana? Kalau yang teman-teman di grup saya sih sebenarnya nggak susah diakses permodalan, Kak. Terbukti dengan kemarin ada kredit Merdeka dari Bank NTT, kita minta orang Bank NTT jadi narasumber di situ, itu diakomodir asalkan memang sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah pinjam uang atau misalnya yang nggak punya jaminan, itu tadi yang belum pernah pinjam uang, biasanya dia akan dapat BP PUM duluan. Betul. Nah, setelah dapat BP PUM dalam waktu 3 bulan dia akan dipantau, dan setelah itu dia akan lebih mudah untuk mengakses KUR. Nah, kita tahu kalau KUR ini selain dari Bank NTT itu ada juga dari BRI, ada BNI. Itu bunganya sangat-sangat kecil, Pak. Jadi sebenarnya kalau kita bilang permodalan itu bukan masalah. Itu modal, itu kalau modal uang ya, itu nomor ke-7 lah itu di antara sekian kebutuhan atau sekian modal, itu dia modal ke-7. Bahkan kalau khusus wanita, perempuan pelaku usaha di bidang kuliner, warung, itu kita ada namanya koperasi wanita, anggota dari Puskowapi, itu kita target 1000 pelaku UMKM. Nah, 1000 pelaku UMKM ini yang punya duit, dia bantuin yang nggak punya duit, karena kan kalau koperasi asasnya kan nggak gotong royong. Yang punya duit kan dia biasanya bingung, saya mau ngapain duit saya, saya harus produksi, saya harus sewa tempat, saya harus ini. Udah, kamu nggak usah capek-capek, nggak usah pusing-pusing. Kamu cukup masukin uang kamu ke koperasi, uang kamu akan dikelola atau dikelola sama yang punya koperasi, ketua koperasi, pengurus koperasi, dan akan dipinjamkan kepada pelaku-pelaku usaha. Dia dapat fasilitas jasa simpanan, si UMKM juga terbantu. Iya, jadi modal uang itu modal nomor kesekian. Ya, modal pertama adalah ide, semangat, kemudian jujur, tangguh, punya jiwa teladan dan kesatria. Wah, menjadi wanita petarung itu. Bukan wanita, semua UMKM lah. Baik, ini sebagai closing statementnya Mbak Mega untuk teman-teman pelaku UMKM di Kota Kupang, di NTT juga semua yang menikmati sajian ini. Apa closing statement? Jadi teman-teman UMKM yang ada di Nusa Tenggara Timur, terkhususnya Kota Kupang, kalian jangan patah semangat. Kenapa? Badai ini pasti berlalu. Harus ingat bahwa kesehatan pulih, ekonomi pasti bangkit. Nah, tapi bangkitnya itu bukan berarti kita diam. Bangkitnya itu adalah kita terus bergerak. Kalau bahasa kerennya, saya punya tagline loh, Kak Lorenz. Jadi, bisnis itu yang baik adalah bisnis yang dikerjakan, bukan ditanya. Jadi kalau orang yang nanya, Kak, saya mau usaha, itu dia bakal nanya terus. Ini saya kutip dari Bob Sadino. Dan ada satu lagi yang saya kutip dari Panji, bahwa sedikit lebih beda jauh lebih baik dari hanya sedikit lebih baik. Kalau kamu pengen produk kamu laku, kamu harus sedikit lebih beda daripada hanya sekedar lebih baik. Dan ada satu lagi, Kak, bahwa harus percaya kita bisa bertumbuh bersama kalau kita bergandengan tangan gitu. Baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Mega atas kunjungan malam hari ini di studio Digital Info Golkar dan telah berbagi sukses dan berbagi pengalaman, berbagi kiat untuk para pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Para pendengar dan para pemirsa pencinta studio digital Info Golkar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi bincang-bincang ringan kita bersama Mbak Rieska Megasari yang berkaitan dengan topik pandemi COVID-19 dan peluang UMKM agar tetap eksis. Dan kalian harus ajakin dong teman-teman gabung sama komunitas UMKM. Luar biasa. Bisa cek kita di IG dan Facebook. Bisa cek gitu. Keberadaan bisa buka Instagram. Follow akun UMKM Apasa atau di Facebook UMKM, gabung dengan grup Facebook UMKM Apasa, atau silakan cek atau kontak ke WA saya itu 081374666666. Bilang mau gabung bersama komunitas UMKM Apasa. Luar biasa. Baik, saya juga ingin mengajak semua pelaku UMKM, jika berkesempatan kami dari tim Studio Digital Info Golkar
menyiapkan forum ini untuk teman-teman para pelaku UMKM untuk bisa mempromosikan usaha-usahanya, bisa berdialog. Mereka juga boleh Bisa bawa makan di sini. pajang-pajangnya di sini. Ya. Keren. Ini Terima misi kasih utama dari kami Golkar. untuk saling Ya. membagi, saling memberikan ruang kepada para UMKM agar tetap eksis meskipun Oke. di tengah hantaman Harus saling pandemi tolong-menolong ya pandemi Kak ya. COVID-19. Gitu. Oke. Selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Reda. Salam Oke, sehat. Salam sehat. Untuk para pencinta studio digital Info Golkar dimanapun Anda berada, studio digital Info Golkar ini merupakan media yang kami buka untuk semua kalangan. Tidak terbatas di Partai Golkar saja, tapi semua kalangan, baik itu pelaku usaha bisnis, baik itu para pelaku pendidikan, dan semua yang ingin menyampaikan ide dan gagasannya, bisa kami fasilitasi kapan saja untuk bisa hadir di studio digital Info Golkar ini untuk saling berbagi informasi tentang segala macam aspek kehidupan.